Maaf, Mbak Kakak. Aku nggak tahu. Gak apa-apa. Nggak usah pergi. Mbak sebentar lagi selesai mandi. Masuk aja, mandi dulu. Dasar bocah bandel. Kamu punya energi segitu ya? Mending pikirin besok kerja masih ada. Aduh, Erhu. Kok kalian juga di sini? Aduh, kamu juga datang. Erhu, kamu juga di sini ya? Jadi kita berempat kumpul lagi nih. Sialan, Wenyue, kamu juga masuk Yuancheng anime ya? Iya. Kalau kamu sama Liangzi, pasangan itu, bukannya jadi pasangan cerai saya. Dengan tingkah dia begitu, kuat juga ya? Liangzi, kalian berdua ini lagi mesra atau malah mau pisah ya? Jangan sebut dia ke aku. Kupikir dia itu orang yang sempurna. Ternyata cuma semangka busuk. Sudah beres. Yukin. Terus kenapa? Kamu masih bisa jaga diri ya? Aku ini laki-laki sejati, pasti menang. Pikiran feodal. Tingkahnya ya aduh. Aku serius loh, memang sudah putus. Sudah putus. Betul-betul sudah putus. Kalau begitu aku maju deh. Aduh Wenyue. Tanruyan pacar baruku cantikan. Han Rui. Pacar baruku cantikan. Jangan dengar omong kosong dia. Dia cuma ketemu sekali waktu masuk kerja. Terus langsung suka sama dia. Apa sih? Aku bilang sama kamu. Paksu, hello Paksu. Kamu itu Jia Erhu. Aku yang langsung rekrut kamu, kan? Aku baru tahu dari istriku. Ternyata kamu adik direktur Jia. Tinggal di sebelah rumahku. Kenapa nggak bilang dari dulu sih? Sebelum aku melamar juga nggak tahu dia di perusahaan kita. Aduh. Jangan ragu-ragu, karena kamu aku yang rekrut sendiri. Aku tahu kemampuanmu, kerja bagus ya. Oke, anak muda, ternyata kamu ada dukungannya. Omong kosong, aku baru tahu setelah masuk. Jangan urusin urusan Erhu. Aku cuma tanya kamu. Aku nolak kalau kamu ngejar tahu Wenyue, kamu sialan. Aku mau bilang nih, malam ini kita team building makan dulu, terus main biliar. Oke. Oh iya, aku mau tekankan lagi. Nanti Pak Su juga akan pergi. Manfaatkan kesempatan dengan baik. Tampilkan yang terbaik ya. Lihat. Pak Su, 10 tahun tapi masih belum bisa kalahkan kamu. Pak Su, saya coba dulu ya. Siapa sih cewek cantik ini? Boss Thai Animation. Juga singing kita. Eru, kamu main biliar kan lumayan bagus. Siap. Erhu, kesempatan kamu sudah datang nih. Pak Su juga nggak kalah. Hebat memang. Tapi masih kalah jauh sama kamu. Eru, when you di rumah sampai puji kamu loh. Jangan nggak tahu diri ya. Ayo pergi sana. Pergi sana Eru. Nanti kamu harus semangat ya. Kalau kamu menang, aku kasih hadiah kecil buat kamu. Maya. Paktu. Kok Anda punya waktu ya? Bisa main nih. Gak ada apa-apa, cuma lagi pengen main aja. Oke, ayo kita adu dulu. SIP, adu dulu. Main biliar. Pak Su, main begini MAH biasa aja. Gak seru. Mending tambah taruhan. Pak Du, taruhan apa yang cocok ya? Kalau aku menang, kamu keluar aja. Kompetisi produksi film animasi Jiu Feng Yun. Kamu menang, aku keluar. Waduh Pak Du, Anda mabuk ya? Aku pikir kenapa tiba-tiba Pak Du nyari aku. Ternyata lagi ngumpet di sini ya. Oke, aku terima taruhan ini. Sip. Gimana kalau kita suruh Erhu aja? Gimana kalau kita suruh Erhu aja? Oke Erhu, kamu maju.
Pak Shu. Kamu ngalah ya. Pak Du, maaf saya mengecewakanmu. Aku orangnya Pak Su. Tentu harus bantu Pak Su. Wah bocah, mulutmu pedas juga. Nanti aku cabut gigi kamu. Pak Du, kita ngomongnya di meja biliar aja. Oh, Wow. Pak Du, terima kasih ya. Wah bocah, kamu memang jago. Tunggu aja. Ini belum selesai. Pak Du. Taruhan kita ini, kakak Lairu. Aku nggak berharap mereka bisa jalanin ini sampai selesai. Yang penting kita fokus sama diri kita sendiri aja. Terima kasih Pak Su. Pak Jia, Direktur. Baik, saya pergi dulu ya. Beberapa hari ini, kamu cepat-cepat selesaikan proyek lelang papan semangat ini ya. Proposal proyek disunting oleh Erhu. Erhu, kerja yang baik ya. Eru, jangan buru-buru pulang, main sebentar lagi. Wah, kamu hebat sekali. Dadah Pak Direktur. Bagaimana perasaanmu, Direktur? Sangat puas. Ryue, di mana Ryueku? Dia sudah pulang lama. Belum sempat minum, kamu lupa? Sarbajingen. Sudah mabuk-mabukan, masih mikirin si pelacur kecil itu. Juga gak mikir, apa dia bisa terima kamu? Si miskin gak jelas itu? Beda sama aku. Cuma ada Wen Yuan kita di matanya. Ayo sana minggir. Eru. Dia juga sudah mabuk, gak bisa berdiri tegak. Nah, itu dia. Saling menopang. Pasti akan jalan lebih cepat. Mik aku kasih ke kamu. Kamu sibuk saja. Ruya, aku suka kamu. Lepaskan aku. Erhu, kamu mau kemana? Semoga kalian sukses di dalam musim semi. Jia Erhu, jangan harap bisa kabur dari genggamanku. Kamarnya. Sudah lama aku menunggu kamu. Hei, aku datang sayang. Bukankah dia baru masuk kerja? Kok bisa langsung dekat sama Pak Su? Sayur bagus selalu dimakan babi. Eru. Sini. Eru, Aeru. Kekyo. Ada apa? Kok tegang sekali? Kenapa jadi tegang? Aku lihat apa ya? Itu, oh iya, ITU. Pak Su minta aku buat presentasi pengawasan proyek lelang baru. Jadi aku cari bahan di internet. Membuat model harus lihat foto bokong telanjang, ya? Iya, dosenku waktu kuliah bilang goresanku kurang bagus. Jadi disuruh sering lihat foto model wanita. Katanya bisa tingkatkan pemahaman tentang garis dan komposisi. Ya sudah, kamu lihat saja. Aromanya enak banget. Ini lagi giliran mau goda aku ya, gak tahan lagi. Berani mati yang gimana? Takut mati yang kalah. Coba aja. Mungkin dia sudah setuju. Mungkin dia sudah setuju. Coba aja. Mau pegang mana? Kekyo. Aduh, dia marah. Aku nggak tahan, kamu cari kakak Ling aja. Aduh, Beres, beres deh. Kakak cantik. ini harddisk eksternal kakakmu. Di dalamnya banyak bahan animasi. Mungkin bisa berguna buat kamu. Ambil dan lihat sendiri ya. Pas kakakmu lihat bang ini. Dia selalu pakai headset.
Kasih aku lihat. Mau bikin aku stres ya? Dah tuh, kita udah nikah bertahun-tahun, tapi belum punya anak juga. Orang-orang di belakang terus ngegosip, malah makin nambah masalah. Kamu di lingkungan itu nggak bisa angkat kepala. Sama sekali. Dia nggak mungkin minta ke kakakku buat pinjam benih kan? Bukan aku. Belakangan ini kok kamu jadi perhatian banget soal anak. Apalagi setelah Erhu datang. Ternyata Jia Datu bukan orang bodoh ya. Kamu jangan-jangan. Bukan apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jia Datu. Jangan sampai kamu menggigit orang baik. Nggak tahu terima kasih. Kamu selalu bilang aku ngatur keuangan kamu ketat. Bikin kamu malu di kampung. Tapi kali ini Erhu datang. Aku kasih makan enak, minum enak, pakaian bagus buat dia. Aku nggak kurang apa-apa karena dia. Kamu tahu banget sifatku gimana. Dengan gaya berantakannya dia itu. Kalau aku yang dulu, pasti sudah aku tendang keluar rumah sejak lama. Aku berantakan? Aku tuh terkenal di kampung sebagai pria tampan dan rapi. Oke, Helen dong. Jangan sampai dia dengar. dengarkan aja. Terus kenapa? Ini rumah aku. Aku mau ngomong apa ya terserah aku. Katanya mau kasih muka ke kamu. Suruh Eragau pulang kampung bantu kamu gosipin. Kamu malah bilang aku suka sama dia. Ya sudah, aku memang suka sama dia. Terus aku harus buka baju dan tidur sama dia? Dia nggak akan serius sampai segitunya kan? Aduh, ya ampun, perempuan. Aku sampai mau sujud ke kamu. Aku harus sungguh-sungguh berterima kasih sama kamu. Setelah Erhu datang, kamu kasih makan minum enak buat dia. Bahkan beliin dia baju segitu banyak. Bukannya itu malah buktiin aku pengen selingkuh? Sapi tua makan rumput muda lah. Aku salah. Oke nggak? Aduh, Sayang. Kamu tadi bilang pengen punya anak. Ada cara nggak? aku mau coba bayi tabung. Itu. Sudah ribet banget. Kakak cantik yang mau coba itu ya. Bikin aku di depan pintu jadi salah paham lama banget. Sudah berapa lama? Selama ini kamu nggak kurang makan rusa sama anjing laut, kan? Aku sudah tanya-tanya. Ini masalah gampang. Lagi pula ini keturunanmu sendiri. Pikirin baik-baik sendiri. Baiklah, aku ikut kata kamu. Eru. Kakak, teman kerja di perusahaan aku telepon. Kurangi ngobrolnya, cepat tidur ya. Ngapain? Lihat aku pakai ini bagus nggak? Kamu ngapain? Lihat, aku pakai ini bagus nggak sih? Sialan. Gak nyangka ya. Cao Wenyue cukup menarik juga. Bagus. Tapi aku malam ini masih minum-minum. Tunggu dulu ya. Mau ikut aku yoga nggak? Baiklah, aku mundur dulu. Terlalu malam, besok masih kerja. Kerja itu memang untuk dijalani, tapi yoga juga untuk dilatih. Kamu benar. Besok masih kerja. Kamu juga cepat istirahat. Selamat malam ya. Tunggu dulu. Jiaeru. Sialan, kamu biksu apa gimana? Tubuh aku menggoda begini. Kamu malah nggak tergerak sedikit pun. Hampir aja aku nggak bisa menahan diri. Memang Cao Wenyue agak punya sifat buruk, tapi badan dia benar-benar menggoda, seperti peri kecil yang memikat hati. Bro, untung ada kamu. Kalau enggak, aku benar-benar bisa kena masalah. Kekli, Kamu sudah bangun, kan? Aku sudah bilang supaya kamu jaga diri. Bikin masalah begini banyak. Kekli, aku rindu kamu. Kakak tahu perasaanmu, tapi sekarang pikiranmu harus fokus sama Chen Lijun. Kekli, aku nggak minta yang lain. Bocah bodoh, yang lain bisa dibicarakan. Tapi yang paling penting, kedua adalah supaya kamu bisa berdiri tegak di perusahaan. Dan semua itu tergantung kamu dan Chen Lijun bisa jalin hubungan baik. Eru. Azalkan kamu baik sama Dau. Aku siap melakukan apa saja.
Cepat bangun, cuci muka dulu. Siap-siap sarapan. Kak Lee, kamu ngapain sih? Aku masih harus kerja, loh. Aku sudah urus izin cutimu. Katakan saja kamu sedang mengumpulkan data jalan kaki sehat, menggambar tubuh manusia, menggambar mode widu. Kak Lee, kamu lagi ngapain sih? Woi dong sama dia pasti ketawa aku mati deh. Jangan banyak omong, pasang telinga baik-baik. Aku sudah cari tahu semuanya. Aksu sama Dahu hari ini mau ketemu klien. Aksu malam ini ada acara jadi nggak pulang. Chen Lijun pagi ini antar anaknya ke camp musim panas. Mungkin sebentar lagi pulang. Jadi hari ini dia sendirian di rumah. Ham? Uang abang Dahu sudah habis. Jia date. Dia datang. Matapaku. Sudah sebesar ini, kok bisa ceroboh banget sampai terbentur anak tangga? Licin, aku habis ngepel juga. Sepatu juga licin. Sekali serbo, aku hampir peka telang belakang. Jianak tengga pulak. Ruyu juga gitu. Biasanya selalu di rumah aja, tapi hari ini malah keluar. Kalau keluar ya keluar aja. Kok nggak bawa HP? Kalau nggak aku telepon Pak Jia deh. Jangan cackling. Kalau abang tahu aku nggak lihat data Jingwang, pasti dia marah banget. Apalagi aku baru masuk kerja. Terus gimana dong? Mending aku antar kamu ke rumah sakit aja. Aduh, malu banget. Ini juga nggak bisa, itu juga nggak bisa. Kamu mau gimana? Aku sudah pukul kamu. Cedera bertambah cedera. Aku nggak sengaja. Kalau nggak, kamu pijitin aku yo. Dia Maria. Aku kayaknya terlalu buru-buru ya. Jangan sampai bilang orang lain. Tentu, cackling. Aku juga malu bilang ke orang lain. Bajing gembuzuk berani main-main samaku. Cackling. Sakit beneran sakit. Ya udah, sudah cedera kok masih begitu. Kamu kira aku anak kecil yang gak tahu apa-apa ya? Cepat keluar dari sini. Waduh, dia benar-benar marah. Sekarang jadi berantakan. Gimana nih? Masih pura-pura gimana? Cepat keluar. Aku beneran sakit, nggak bisa bangun. Aku suruh kamu nggak bangun. Bagian mana yang nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak ada kenapanya. Emang nggak bisa. Al. Kak Ling, kamu kenapa? Erhu, apa kamu merasa aku ini wanita yang sudah tua dan tak berdaya? Bisa dipermainkan sesuka hati. Cackling. Di hatiku, kamu selalu seperti Dewi yang tak tergantikan. Dewi, kamu benar-benar memperlakukan Dewi di hatimu seperti itu? Bukankah ini cara terbaik bagi seorang pria untuk menunjukkan cinta tanpa batas kepada Dewi dalam hatinya? Bukankah itu cara terbaik? Kamu tahu nggak? Apa yang kamu lakukan? Bisa melukai aku dan keluargaku sebesar apa? Yang benar-benar menyakitimu. Bukan aku yang menyakiti keluargamu. Tapi Pak Su. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Kak Ling, kamu benar-benar nggak tahu? Pak Su di luar sana punya wanita lain. Kamu omong sembarangan apa sih? Kamu baru beberapa hari di sini. Jujur aja, apa karena kakakmu dan kakak iparmu ngomong buruk tentang aku di belakang? Cackling. Kakakku dan kakak iparku sangat menghormati kamu dan Pak Su. Mereka nggak pernah ngomong jelek tentang kalian di belakang. Terus kamu dengar dari mana? Aku. Aku lihat sendiri. Apa?
Kapan? Gimana kamu lihat? Kamu benar-benar mau tahu? Cepat bilang. Jadi, kamu mau aku? Aku akan bilang. Dasar bajingan, kamu bohong ya? Aku bersumpah, kalau aku bohong, biar aku mati tercekik saja. Kalau kamu cuma asal ngomong, gimana? Aku lihat sendiri. Kenapa sekarang diam? Masih nggak percaya aku? Kalau nggak, langsung bilang ke dia saja. Kamu jauh lebih hebat dari dia. Santai sedikit nanti. Kamu jauh lebih hebat dari dia. Santai sedikit nanti. Hei, Xiaogang, ada apa? Mama, aku mau pulang. Xiaogang, jangan nangis. Mama segera datang. Orang itu ditangkap di Erlang, tapi malah kabur. Ini gimana ceritanya? Malam ini bisa tidur nyenyak. Pasti ini dari Kak Ling. Enaknya apa? Bidik, isi peluru, siap tembak. Malah macet. Kamu tahu rasanya enggak? Nanti cari waktu aku bantu perbaiki gangguannya. Ditunggu-tunggu nih. Au. Kakak yang col. Kamu masih sempat nonton hal kayak gini? Serius nggak peduli sama kesehatan kamu ya? Tidak benar. Enggakmu. Itu gaya wanita dewasa. Kalau begitu, kamu jelaskan dong maksud peluru macet itu apa? Apa itu pesan yang barusan aku kirim ke Chen Mingjun? Dia tahu dari mana? Sialan, itu kamu yang kirim. Bukan. Aku kira. Kamu kira siapa? Kamu benar-benar sudah bersin dia. Siapa tuh? Wanita dewasa. Sudah bersin ya sudah bersin. Masih ninggalin bukti di ponsel. Takut orang lain gak tahu ya? Aku gak keberatan. Aku ini baru mau, dia sudah ada urusan. Tidak. Kalau begitu aku harus cek dulu. Tidak. Kalau begitu aku harus cek dulu. Kagshu. Sepertinya gak berhasil ya. Anak nakal ini gak bisa diandalkan. Aku bisa gak sih? Bukannya kamu baru saja ngecek? Kakyu. Kamu marah ya? Kamu pikir sendiri dong. Kakyu biarkan baju itu tinggal aku dulu. Kakyu. Oh. Erhu, kamu di sana? Ada. Aku datang mau bicara sama dia. Ada apa? Kamu juga di sini ya? Kupikir kamu sudah keluar. Buka pintunya dong. Kemana aku mau pergi? Kamu gak lihat aku pakai piyama? Kalian ini, Lihat deh, kalian keluarga Lauja sudah jadi apa ini? sialan, Wen Ruyu, pasti bakal nyalahin aku semua. Ada APA? Ada apa lagi? Aku lihat dia tutup pintu. Kupikir dia latihan pedang setan. Aku masuk sendiri lihat dia ngapain. Dasar orang gak tahu malu. Besok juga suruh pergi. Astaga. Ini juga bisa ya? Aduh. Erhu, kamu ngapain sih? Lihat ini gimana? Oh. Ini kenapa sih? Hari ini gak di kamar. Pindah ke ruang tamu. Hari ini gak di kamar. Pindah ke ruang tamu, lihat deh.
Jangan salahin aku kalau aku gak ingetin ya. Ergu tiap hari nonton hal-hal itu gak ada batasan. Nanti jangan sampai kayak kamu juga. Kan hard disk itu kamu yang kasih aku? Kok jadi aku yang gak bisa ngatur diri sih? Kamu bilang dia kenapa malah nyalahin aku? Emangnya ada hubungannya sama aku? Memalukan bilang cuma ada 2 tanpa yang ketiga. Kenapa berhenti? Bahuku pegal nih. Aduh. Oh, jadi ini lagi dipijat ya? Aduh. Kan aku capek kerja. Aku tadi sudah bilang soal Erhu. Erhu itu anak yang jujur. Pasti dia cuma terpengaruh teman-temannya. Kamu tadi bilang Erhu agak lucu. Lagi pula dia bukan manajerku. Kenapa aku ngasih pelajaran salah, ya? Kalau enggak, panggil orang tuanya buat klarifikasi. Atau panggil orang-orang di desamu buat urus ini. Anak kayak Erhu itu ya, anak dari desa yang lolos ujian pasti punya harga diri tinggi. Sekarang pasti merasa seperti numpang di rumah orang. Pas aku keluar tadi dia sampai nangis. Bahkan mau minta maaf langsung sama kamu. Acting Dahu memang keren banget. Oh ya. Kamu sadar nggak, Chen Lingjun punya kesan bagus sama Erhu. Kamu bilang dong, kita nanti coba, ya? Lagi mikir apa sih? Erhu itu masih anak-anak. Chen Lingjun itu istri palsu. Kamu mau ngapain? Lihat kamu kayak gitu. Cocok banget jadi tukang teknisi seumur hidup. Aku kasih tahu ya, kasih hadiah apapun gak sebanding dengan bisikan di telinga. Kamu bilang Pak Su sangat menghargai Erhu kan? Kebetulan Chen Lingjun juga sangat mengaguminya. Kalau bisa bikin Erhu tambah semangat. Mau ngapain? Bayar Erhu Naika sama Chen Lingjun. Mas, kamu benar-benar mikirnya ke arah yang salah. Kamu kenapa sih? Erhu umurnya berapa sih? Aku suruh dia nikah sama Chen Lingjun. Itu sama aja rugi ke neneknya. Maksudku, kalau nggak sibuk, biarin aja Chen Lingjun main ke rumah. Siapa tahu dia ada yang mau dibicarain sama Erhu. Nanti kalau mereka ketemu kamu, urusan masa depan jadi lancar aja. Ini baru orang pinter. Ok. Aku ikut kamu lah. Urusan ini anggap aja aku nggak tahu. Kalau gitu kamu tunggu aja jadi wakil direktur. Hampir ketahuan. Hampir aja ketahuan. Halo, Kakshan. Erhu, cepat tolong aku. Segera datang. Malam-malam mau kemana? Aduh, setan, kamu ngapain sih? Kak Lin kenapa? Sudah, Kak Lin sudah selesai. Lihat deh, Kak Lin, Kak Lin. Lumayan empuk. Empuk ya? Kak Lin, ini empunya kayak spons. Spons empuk. Kamu malah bilang aku kecil ya? Tidak, tidak, tidak. Kak Lin itu bukan lembek seperti spons. Yang lembek ya kamu benar-benar. Bocah busuk. Dapat kesempatan langsung merayu aku. Iya ha. Bocah nakal. Kamu gak takut ketahuan sama Pak Su? Takut apaan sih? Bisa jadi dia lagi peluk orang lain sambil tidur nyenyak sekarang. Jalan terus di pinggir sungai. Mana ada yang gak basah sepatu? Kalau gitu aku nikahin kamu aja. Serius? Tentu saja serius. Ngapain teriak-teriak? Kamu beneran kira aku mau nikah sama kamu? Kenapa sih? Lagi-lagi nih. Iya. Kak Li, ada yang bisa saya bantu? Kamu mending nonton TV aja. Makan malam sudah siap. Tunggu aku pulang. Makan bareng ya. Yang di kulkas itu. Kamu kenapa makan itu? Kak Yu, ini kan buah dimakan. Atau ada keinginan lain? Kamu sudah lihat hard disk, kan? Masa kamu gak tahu?
Jadi kamu tahu isinya hard disk itu? Itu dokumen buat ngagetin Dahu, biar bisa berguna buat dia. Tapi aku gak mau itu gak ada gunanya sama sekali. Kamu lihat sendiri diam-diam aja. Jangan sampai dia tahu. Kenapa? Kamu tiap malam nguping di pintu. Kamu gak mungkin gak tahu. Kamu tiap malam nguping di pintu. Kamu gak mungkin gak tahu. Aku ini cewek dewasa, pelan-pelan dong. Seharian gak ada kerjaan bener. Nonton film dewasa atau dengerin lagu galau terus. Cewek dewasa. Kerjaan aku itu selalu siap sedia. Dengerin perintah kamu. Legipila pintu ITU. Kan kamu yang khusus siapin buat aku. Xiao Yu, makanannya sudah siap? Dasar bocah nakal. Jangan banyak jakau. Dahu, ayo jalan. Aku akan bersihin kamu lagi. Oh iya, lusa presentasi rencananya. Persiapannya gimana? Semua sudah siap. Bisa mulai dan beraksi kapan saja. Aku bisa bawa tim masuk grup. Sekitar 1 tahun waktunya. Urusan keluarga aku titip ke kamu ya. Erhu, ambil botol minuman di lemari bar. Kita rayain. Ok. Nanti aku urus urusan itu. Setelah lelang, kamu ke rumah sakit untuk bayi tabung. Aku sudah buat janji. Kamu harus jalani prosedurnya. Kamu serius mau lakukan? Kalau kamu pergi, itu berarti 1 tahun. Apa aku harus nunggu kamu selama itu? Baiklah. Aku pergi. Dahu, kamu mau kemana? Kamu dagau, ya? Setelah makan, aku harus kembali ke kantor untuk mengurus beberapa dokumen. Erhu, cepat tuangkan minumnya. Kita bersulang dulu. Ok. Datang lagi ya. Pergi sana, balik ke kamar kamu. Tunggu sampai aku selesai, baru aku urus kamu. Kenapa Yeju belum datang juga? Jangan-jangan dia cuma ngejak aku main-main. Ya. Laji Manji. Bukan nunggu aku. Tapi malah enak banget ya. Dasar bajingan kecil. Kalau aku tadi gak sadar, kamu malah mau paksa aku ya. Hijau Jia, aku mana berani. Aku lihat kamu berani di mana-mana. Hijau Jia, aku pijetin kamu ya. Apa? Kamu juga bisa pijat? Coba sini aja. Detong. Kamu ini bocah, aneh banget sih. Biasanya pijat dimulai dari pelipis lalu pundak. Kamu malah langsung pijat paha. Kamu kira ku bodoh ya? Li Jia, kamu gak ngerti deh, yang lain. Itu cuma abal-abal. Pijat relaksasi sejati itu. Mulai dari bagian bawah dulu. Lalu merambat ke seluruh bagian. Pernah dengar, Ki, turun ke dantian kan? Orang yang benar-benar ahli dalam kungfu selalu mengalirkan energi dari dantian dulu. Sudahlah. Pijat aja baik-baik. Ngomel mulu. Li Ji, kamu rawat kulitnya gimana sih? Halus, bercahaya, dan kenyal banget. Gak cuma teman seusiamu, bahkan adik-adik junior di sekolah kita. Kamu jauh lebih keren dari mereka. Kamu itu puji atau malah sindir sih? Maksudnya aku udah tua ya? Li Ji, kamu ngomong apa sih? Aku cuma merasa kamu cantik. Aku cuma ingin memuji dengan tulus. Erhu, kamu belajar pijat dari mana sih? Gimana? Gak nyaman ya? Bukan gak nyaman.
Cuma terasa agak aneh. Kayak ada efek lain gitu. Kamu sengaja kan? Ini kan resep turun-temurun keluarga kita. Katanya leluhur kuno kita dapat pencerahan dan naik ke surga lewat cara ini. Ya sudah, pijat aja sesuai keinginanmu. Kakak, nyaman gak? Apa itu? Aku gak kuat lagi. Kamu kebalik nih. Kakak, kamu cantik banget. Kalau aku bisa nikahin kamu, apa aja aku rela. Wah, itu nenek moyangmu pasti bangga banget. Jangan kasih aku omongan macam itu. Aduh, peluru lagi nyangkut di laras senjata nih. Jadi maksudmu aku harus bantu kamu menembakkan peluru itu ya? Ya, itu juga bisa. Tapi pelurunya harus diarahkan ke sasaran tengah kan. Kamu bilang kalau salah tembak. Itu cuma buang-buang saja. Kamu ini. Eru, jujur dong. Chen Linjun gimana sama kamu? Maksudnya gimana? Waktu kamu main-main sama dia. Dia gak senang diam-diam ya? Gak sampai senang juga sih. Cuma agak malu-malu gitu. Kayak pengen bilang tapi gak berani bilang. Lagian dia tiba-tiba ada urusan terus pergi. Terus kamu pengen ngelakuin dia gak? Ani. Tapi aku malah pengen ngelakuin kamu. Ani. Berani banget kamu sekarang. Sampai berani ngomong kayak gini sama aku ya. Bukan uji aku. Aku ngomong dari hati. Eru, siang tadi kamu juga dengar apa yang dikatakan Dashuka? Kita harus bantu dia. Dia punya masa depan. Itu juga bakal bantu kamu nanti. Sujia. Kalau ada apa-apa bilang langsung saja. Demi kita semua, beranilah sedik. Tangkap Chen Linjun. Kalau dia melawan. Bisikan di telinga bosu. Kalau dia banyak alasan. Jangan salahkan aku kalau jadi musuhan. Aku juga pengen peluk Keke. Tapi gimana nih masalahnya? Pertama, ajak dia ke rumah. Jangan dikira dia biasanya kelihatan tenang. Sebenarnya dia itu tipe yang serakah. Lihat tatapannya waktu pertama kali ketemu kamu. Mungkin dia lebih butuh kesempatan daripada kamu. Terus harus gimana? Malam ini aja ajak dia ke rumah. Lin Junji, kamu sudah datang. Wah, makin cantik ya kamu. Hehe, kamu masih tetap cantik. Lin Jun sudah datang. Ruyue, bantu-bantu yuk. Linjun. Nanti aku cek ya. Aku duluan bantu ya. Eru. Kamu ngapain? Gila, kakak dan kakak ipar juga ada nih. Justru itu makin seru. Gak bisa cuma sekali selesai. Gak deh. Gimana kalau kita ketemu di tempat biasa malam nanti? Lagian aku sekarang pengen banget. Tapi di Humalau aku takut. Kalau mereka tiba-tiba masuk, aku malu banget nanti. Jia Eru. Lagi ngapain? Jia Erhu lagi ngapain? Kenapa belum juga sujud? Guru Chen baik banget sama kamu, tapi kamu malah berbuat seperti itu padanya. Tunggu saja, aku akan lapor polisi dan tangkap kamu sekarang juga. Demi persahabatan kita, tolong jangan sampai bocor ya. Kalau tidak, aku malu banget. Aku salah, semua salahku. Kamu melindunginya. Dia kan bukan anak kecil yang suka nakal. Tolong, jangan sampai seperti itu. Sudahlah, tolong. Aku benar-benar minta maaf padamu. Sudah membuatmu menderita begitu banyak. Kakak. Aku segera ke sana.
Aduh Pak Su, selamat datang. Aduh Pak Su. Hari ini aku beli baju baru. Jadi aku panggil Kak Lin Jun untuk lihat. Kebetulan rencana Erhu juga sudah selesai. Sekalian minta arahan dari Kak Lin Jun. Xiao Yu benar-benar layaknya gantungan baju. Pakai baju keren banget. Pakai baju biasa saja seperti pakai haute couture. Aku benar-benar kagum. Baiklah, Lin Junku. Kenapa kamu punya bibir kecil yang harum dan lembut seperti bunga? Bibir mungil yang meninggalkan aroma dan penuh lekuk indah. Xiao Yu, maksudmu apa itu? Maksudnya apa sih? Kamu bilang aku yang biasa-biasa ini jadi bunga segar. Bukankah itu karena bibirmu yang manis itu? Hahaha, aduh, kalian harus lebih sering bergaul. Saling bertukar pikiran. Itu kan hal yang baik. Lagipula, Naonya Jia. Kamu yang cantik setiap hari berganti baju baru. Aduh, Pak Su. Jangan puji dia lagi ya. Kalau kamu puji dia lagi, maka posisimu di rumah makin tidak jelas. Haha. Erhu. Rencananya sudah selesai ya. Kakrin. Apa pendapatmu tentang rencana Erhu? Kita sudah bicarakan. Urusan perusahaanmu aku tidak ikut campur. Lagi pula beda bidang itu seperti beda gunung. Aku tidak paham urusan perusahaan animasi kalian. Kalau begitu, kenapa Wen Ryu minta kamu mengawasi Erhu? Dia cuma basa-basi saja. Kamu malah dipercaya sungguhan. Tunggu. Kamu tadi memuji Wen Ryu seperti bunga. Sekarang malah menggaita iragal dengan Wenhuyu. Sebenarnya niatmu apa sih? Kamu mikir apa sih? Aku cuma lihat Erhu kerja bagus. Jadi minta kamu cari-cari informasi secara tidak langsung. Serius loh. Aku sangat serius. Kamu juga jangan pikir. Aku tiap hari capek kayak Juju. Ngurusin kamu saja sudah kewalahan. Apalagi mikirin hal lain. Memang begitu. Baiklah, aku mau tidur dulu. Tunggu. Kamu pikir kamu ngurus siapa sih? Kakak. Mereka sudah pulang. Sudah pulang. Eru. Aku tahu kamu tidak akan. Semua ini anggap saja untuk kakak. Jangan bilang apa-apa. Kamu jangan bilang apa-apa. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Xiao Li juga bukan. Hadak apa kakak. Aku cuma takut. Cara ini tidak akan berhasil. Tidak peduli berhasil atau tidak. Ini cuma sekali saja, nanti. Tergantung Xiao Yu bilang apa. Istirahat lebih awal ya. Besok masih ada presentasi rencana. Hei. Teman-teman semua, kali ini kita bisa dengan lancar mendapatkan proyek produksi Jiwi Fengyun. Pertama-tama tentu saja tidak bisa lepas dari penguasaan penuh Pak Jia atas situasi. Tentu saja juga tak lepas dari kerja keras rekan-rekan semua. Apalagi ide dan rencana top dari rekan Jia Erhu. Malam ini kita makan sampai puas. Minum sampai puas. Main sampai puas. Perusahaan yang bayar, hahaha. Ayo, kita bersulang. Ada yang mau main dadu? Anak nakal, kamu di mana? Anak nakal, kamu di mana? Di kafe rayakan kemenangan sama Pak Su. Pastikan jaga dia baik-baik. Tenang, pasti tidak akan bayarkan dia minum kebanyakan. Tidak, maksudku biarkan dia minum lebih banyak. Mau coba? Kita lihat berapa lama kamu bisa bikin dia bertahan. Tunggu kamu balik. Kok kamu sendiri di sini? Padahal kamu tokoh utama malam ini. Mungkin akhir-akhir ini terlalu gelisah. Di dalam terlalu penggap. Kalau begitu aku temani jalan-jalan. Boleh. Huyan. Pak Su manggil kamu. Oke. Pelacur kecil itu menggoda kamu. Kok kamu ngomongnya kasar banget sih? Dia ngajak kamu? Apa kamu salah? Kamu nih, aku bilang ya, jauhi cewek nakal itu, karena kamu itu milikku. Aku bilang ya, jauhi cewek nakal itu, karena kamu itu milikku.
Aku bilang ya, cepat atau lambat, kamu akan jadi milikku. Kok kamu minum sebanyak ini sih? Pak Chen, hari ini proyek kita menang tender. Pak Su jadi minum lebih banyak. Nggak bilang juga, lihat dia dong. Nggak usah lihat. Hari ini aku senang. Minum, 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 minum. Kenapa nggak minum? Mati di luar sana. Tapi masih suruh Erhu antar kamu pulang? Erhu itu sangat dipercaya dia. Haha, baik. Dipercaya. Pak Su, tolong istirahat yang cukup ya. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Baik, hati-hati pulang. Hati-hati di jalan. Maaf ya, maaf. Amin. Aku bikin kamu malu ya. Anak bodoh. Malu apa coba? Hal beginian sebelum kejadian memang bikin khawatir dan takut. Tapi sudah kejadian ya sudahlah. Nggak apa-apa. Maksudnya PA? Ini masih nggak ngerti? Wen Ruyu sebelum ketahuan sudah takut ketahuan. Sekarang sudah ketahuan. Ya udah, nggak usah takut lagi. Cackling. Kamu nggak takut kalau istriku cerita ini ke orang lain? Nggak kelihatannya, Wen Ruyu juga sama kamu. Dia tahu dari mana? Sebenarnya agak kasar sih bilangnya. Dia malam ini cuma ingin memanfaatkan aku. Mencari tahu kamu lewat aku. Nanti beberapa hari lagi, Wen Ruyu bakal datang sendiri. Intinya kamu yang diuntungkan gratisan. Oh iya, kamu nggak sadar Wen Ruyu baik banget sama kamu? Baru datang sudah dibelikan banyak baju. Itu cuma karena hormat sama Kak Dahu? Jia Dahu itu siapa sih? Anak bodoh. Aku kasih tahu ya, wanita paling ngerti wanita. Uang wanita cuma buat anak dan pria yang dia sayang. Dan juga pria yang dia cintai. Kalau tebakan aku benar, Wen Ruyu mau pinjam benih kamu. Kalau tebakan aku benar, Wen Ruyu mau pinjam benih kamu. Beberapa tahun lagi kamu bisa jadi ayah. Kak Lin, jangan asal ngomong. Kita nggak mungkin. Lagi pula Kak Dahu juga bukan bodoh. Mana mungkin dia terima yang begitu. Itu kamu nggak ngerti deh. Aku punya teman dekat di rumah sakit. Beberapa hari lalu Wen Ruyu tanya-tanya soal bayi tabung. Bayi tabung itu cuma kedok doang. Sebenarnya tujuan dia cuma mau punya anak dari kamu. Dia sudah lihat semua ini. Kalau enggak, gimana? Kamu ini babi kecil yang dipelihara dalam lingkarannya. Aku habisin. Malah ketahuan dia. Dia bisa gampang banget ngelupain aku. Masih mikirin dia ya? Kalau kamu kangen dia, aku bantu atur. Tapi kamu kasih aku makan dulu ya. Kamu benar-benar di rumah? Kakak keren datang. Tak perlu takut. Sembunei saja de lemari pakaian tadi. Tapi bos Su dia Mabuk seperti anjing. Tak perlu takut apa-apa. Lin Huan, bos Su di rumahmu ini benar-benar mabuk. Pusing semua. Kamar tidur jelas ada kamar mandi. Tapi nggak tahu turun buat apa. Bos Su. Bos Shu. Tuan besar kita, Dahu dan Erhu, masih minum juga. minum terus saja. Kayaknya minumnya nggak sedikit. Yuji, kita sesama cewek jangan sembunyi-sembunyilah. Bukan apa-apa. Datang malam-malam bukan buat marah-marah kan? Kakak keren,
Kita sesama cewek jangan sembunyi-sembunyilah. Datang malam-malam gak mungkin buat marah-marah kan? Aku kenapa harus dimarahin? Semua gara-gara bocah Erhu itu. Aku yang harus minta maaf malah belum cukup. Semua orang tua pengalaman. Erhu masih anak muda segar. Siapa rugi siapa untung gak usah dijelaskan. Kalau kamu benar-benar mau. Kebetulan Erhu lagi libur beberapa hari ini. Kalau nggak dia langsung ke tempatmu setelah pulang. Kalau urusan dalam keluarga sendiri jangan sampai bocor ke orang luar. Masa kamu nggak mau? Jangan omong sembarangan. Aku dan Erhu jelas-jelas bersih. Kalian ngomongnya terlalu belak-belakan. Bersih. Kalau nggak juga nggak bakal ke rumah sakit. Tanya soal bayi tabung segala. Aku sudah tahu lingkaran sahabat kita ini bocor kemana-mana. Terus maksudmu apa? Aku plok. Kamu nggak malu ya? Kamu. Mau muka atau mau anak sih? Kalau kamu angguk, ngapain juga repot-repot bayi tabung? Dari dulu sudah punya sepasang kembar laki perempuan. Jangan sok suci. Kalau kamu malu buka mulut. Aku yang ngomong sama Erhu saja. Jangan banyak cincong. Aku datang cari kamu hari ini. Ada urusan serius mau minta tolong bisik-bisik di telinga. Biar Dahu dapat jabatan wakil direktur. Supaya gampang pimpin tim. Supaya kita juga tampak serius urus proyek ini. Kalau posisi itu naik, semua beres deh. Ini memang cara yang bagus. Tapi Wenhuyu, kamu datang dengan maksud tertentu. Kalau aku nggak mau bisik-bisik itu untuk kamu, apa kamu mau aku bongkar urusan aku sama Erhu? Jangan omong sembarangan, itu dua hal yang beda. Kamu ini nakal banget, bongkar urusan kalian berdua. Aku bisa rugi seumur hidup Dahu. Kamu ngomongnya bener-bener kasar. Ngomong-ngomong, besok Pak Su akan dinas luar beberapa hari. Suruh Eru datang nemenin aku. Urusannya sudah begitu saja. Oke, tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai bikin Erhu di rumah aku kesal. Kamu ini malah jual aku. Omongannya kasar banget. Aku cuma latihanin kamu dulu aja. Nanti pas pakai, pasti kamu bakal punya banyak anak yang sehat. Dasar nakal, aku kubi kamu. Yui, dada. Kamu ini jual aku benerannya. Maksudnya jual aku itu apa sih? Aku kan tahu kamu itu licik banget. Kakak bilang bantuin. Pasti bisa bantuin, tapi aku harus makan dulu. Kenapa sih Mbak Yu masih nunggu aku ya? Apa dia mau langsung dapetin aku tanpa lewat Mbak Ling? Kakak nomor 1 belum tidur tuh. Kamu ini proyek besar. Aku mana berani tidur kalau kamu nggak pulang. Master Hodge di mana? Dia buru-buru pulang, ambil barang. Katanya mau masuk tim duluan, langsung pergi. Oh, aku tidur dulu ya. Eru. Kamu nggak hanya bantu perusahaan dapetin proyek, Tapi juga bantu mas Dahu jurus que naikan jabata. kamu pahlawan keluarga kita. Yuze, terima kasih ya. Minumnya banyak banget. Lobster besar jadi udang lunak semua. Masih ketawa aja. Lobster besar jadi udang lunak semua. Nakal kamu, cari mati ya? Itu 2 udang atau lobster besar? Coba aja dulu baru tahu. Eru. Kamu beneran suka aku nggak? Tentu saja. Terus kamu bilang aku cantik atau Chen Li Jun yang cantik? Dia mana bisa dibandingin sama kamu? Dilara. Mbak Yu, aku ngomong jujur kok. Tapi kok aku dengar semua pria suka cewek kecil mungil kayak dia. Jimmy Mang cantik. Tapi itu cuma mimpi pria-pria. Gimana ya bilangnya? Aku kasih contoh aja ya. Kalau kamu itu Nyai Putih, dia cuma bisa jadi Xiao King. Kalau kamu itu Permaisuri Agung yang memimpin dunia, dia paling-paling cuma perampok biasa. Kalau dia bisa buat orang ketagihan. Cinta kamu sampai rela ngorbanin nyawa orang. Mbak Yu, aku nggak kuat lagi, aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Erhu. Aku juga mau, tapi hari ini nggak bisa. Kamu harus simpan tenaga dulu. Kenapa? Kamu juga sudah tahu soal mas kamu kan? Aku sudah cari Chen Lingjun. Nah, bagian serunya mulai nih. Dia setuju bantu, tapi ada syaratnya. Besok bos Su dinas luar. Xiao Gang juga ikut summer camp. Dia minta kamu malam ini ke rumahnya nemenin dia. Ke rumah dia.
Aku nggak mau, aku cuma mau kamu. Erhu, sabar ya. Kita lagi butuh bantuan orang. Kamu harus sedikit berkorban. Itu juga bantu keluarga kita kok. Kalau bomnya meledak gimana? Kamu tunggu aja, nak. Hah? Erhu, kamu sudah mabuk? Belum. Ayo minum lagi. Aku kasih tahu rahasia ya. Aku sendirian nih. Kamu tidur aja. Li Mingliang lagi nggak jelas sama Liu Huaidong. Sekarang dia malah mulai goda-godaan lagi. Aku anggap kita bertiga ini apa sih? Ya gitu deh. Ruyan besok libur. Mau keluar jalan-jalan? Maaf ya. Ada urusan di rumah. Aku harus pulang dulu ngurusin. Oh, ya sudah. Kalau butuh bantuan bilang aja ya. Pasio. Tan Ruyan besok pulang kampung ada urusan. Kok bisa pas banget ya? Jangan foto. Linjia, Basumana? Dia sudah berangkat kerja dari pagi. Kok sekarang baru takut sih? Kamu bilang lihat sendiri dia selingkuh sama siapa? Kok belum sempat lepas celana sudah nggak ngaku? Sama salah satu rekan di kantor kita. Makanya belakangan kerjaannya semangat terus ya. Linjia mau kemana? Mau nangkap basah. Linjia. Aku nggak ikut ya. Aku jaga-jaga buat kamu aja. Biar lihat ada yang diam-diam keluar nggak. Boleh juga. Angela, sama-sama. Sudah datang. Linjia bawain biak kamu. Anjing kecil, hari ini kamu milikku. Erhu, kamu hebat banget. Jangan foto. Kok kamu datang? Gak apa-apa, kamu beberapa hari ini bangun tidur langsung ke kantor. Aku cuma mau lihat kamu aja. Sayang. Orangnya nggak sial kok. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Belakangan ini proyek kantor banyak. Pusing aku. Ya sudah, kamu kerja dulu. Aku duluan ya. Ya hari-hari. Kalau begitu kamu suka, kan? Eru. Kamu lihat ada orang datang gak? Nggak ada. Cena. Benarkah?
Ahu. Bos Shu suruh aku panggil kamu. Biar kamu dikejar lagi. Hijem, lupakan saja. Bos Su di mana? Bos Su belum datang. Eru. Terima kasih kemarinnya. Sama-sama. Kalau begitu, aku balas budi ya. Kalau begitu, aku balas budi ya. Apa? Oke, aku jalan dulu. Kenapa waktu itu kamu pulang? Teman kecilku sakit parah. Aku harus ke desa Taoyuan sebentar. Oh. Besar sekali. Gak nyangka Erhu lebih besar dari bosku. Kangen aku ya? Kamu bilang dong. Takutnya pasanganmu datang dan ketahuan selingkuh. Gimana kalau begini? Kita berdua pergi dinas luar kota. Kapan? Kakak, aku pengen pulang sebentar. Kakak kamu juga mau pulang? Aku harus dinas luar kota. Bosku tiba-tiba harus inspeksi. Kamu mau pulang? Tiazu sakit parah. Aku mau pulang nemenin dia. Aku harus dinas luar kota. Nggak ada waktu nemenin kamu. Louis, gimana kalau kamu yang nemenin dia? Nggak usah. Kakak, aku bisa pulang sendiri kok. Aku bersihin barang dulu terus berangkat ya. Oke? Jia Dao. Aku baru-baru ini sudah kasih muka ke kamu. Kang. Jia Dao. Aku baru-baru ini sudah kasih muka ke kamu. Kang. Anak kampung dari gunung. Aku sudah membolehkan dia tinggal. Itu saja sudah bagus. Kamu malah suruh aku antar dia. Mending aku disuruh nikah sama dia saja. Bukannya aku cuma khawatir sama Erhu. Sayang. Aku salah. Kamu bersin sendiri saja. Sepertinya aku yang terlalu mikir. Rui baik sama bibiku. Semua karena menghargai aku. Sayang, gimana kalau kali ini kamu ikut aku dinas luar kota? Aku benar-benar gak bisa jauh dari kamu sehari pun. Dinas kali ini berapa hari? Gak pasti, mungkin 3-5 hari. Bisa juga 6-7 hari. Sekolah la Jia Dao Uruza. Ada acara, gak bisa pergi. Ya sudah, oke lah. Aku pergi dulu ya. Era Gao. Aku datang. Kamu datang buat apa? Kamu datang buat apa? Erhu sudah pulang kampung. Pulang kampung? Kamu berdandan kayak gini. Jangan-jangan mau cari Erhu ya? Jangan omong sembarangan. Ada apa malu-maluin? Aku memang datang buat cari Erhu. Kita cari Erhu bareng yuk. Ayo. Erhu, kamu sudah pulang. Taiju gimana kabarnya? Dia ya gitu-gitu aja. Jarang-jarang kamu jauh-jauh pulang buat jenguk dia. Ayo cepet masuk. Duduk sini. Kak Taiju, aku datang nengok kamu. Dia beberapa hari ini tidurnya gimana? Era Gao. Iya. Kakak Kapar. Kakak ipar, aku lep-lapinnya. Ahu, semua ini gara-gara kakak ipar terlalu buru-buru. Tak sengaja tumpahin air ke kamu. Gak apa-apa kakak ipar. Erhu, kakak ipar mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa, kakak ipar? Kakak ipar mau pinjam biji benih sama kamu. Biji benih? Mapie? Biji benih. biji benih apa? Aduh. Maksudnya. Kakak ipar gak bisa gitu. Taiju itu sahabatku. Erhu, karena kamu sahabat Taiju, membantu istri sahabatmu itu apa sih susahnya? Gak boleh, kakak ipar. Aku kasih uang aja. Taiju sudah tidur, dia gak bakal tahu. Erhu, kamu tolong kakak ipar ya.
Taiju itu gak ngerti urusan romantis sama sekali. Wanita baik kayak kakak ipar gak boleh sampai kelaparan kasih sayang. Kamu tega gak? Erhu, selama kamu mau bantu kakak ipar, aku jamin semua perempuan itu adalah janda yang menggoda. Eragau. Eragau, kamu di sana? Linji, kakak ipar, kalian kok datang? Kakak iparmu khawatir, jadi datang lihat kamu. Jangan dengar omongan Linjie sembarangan. Dia yang maksa pengen jalan-jalan ke desa Taoyuan. Nyeret aku ikutan juga. Ini wanita-wanita Erhu di kota ya, juga gak jauh beda sama aku. Kok gak disambut? Mana mungkin? Linji, kakak ipar. Ini kakak ipar Xiaomin. Ini kakak ipar Xiaomin. Karena kita semua teman Erhu, malam ini tinggal saja di sini. Xiaomin. Kalian ngobrol dulu saja. Aku pergi merawat dia dulu. Di dalam itu teman masa kecilku, pacarnya. Kalau begitu aku jalan-jalan dulu ya. Eru. Jauh-jauh datang menjenguk kamu, sampai pinggangnya pegal semua. Kalau begitu, Eru, kuatkan tenaga. Benar. Begitu saja. Erhu, kamu hebat banget. Eru, aku pakai baju dulu ya. Kamu pijat kayak gitu nggak nyaman? Kalau begitu aku lepas jaket saja ya. Ewa. kakak ipar. Kamu haus ya? Aku ambilin air buat kamu ya. Xiaoyu, aku kasih tahu ya. Erhu itu seru banget loh. Kalau ada kesempatan, harus coba deh. Jangan omong kosong. Ini kan adik laki-laki Dahu. Sudahlah, jangan pura-pura sama aku. Bene Eru pasti lebih kuat daripada Dahu kalian. Nanti kita bahas lagi soal ini. Kamu jujur saja. Sebenarnya di hatimu ada Erhu atau tidak? Masa sih? Kakak manis beneran suka sama aku? Jujur, manfaatin kesempatan ini. Langsung aja urus Erhu. Kakak manis. Kakak manis. Lagi lihat apa lagi sih? Nggak ada apa-apa. Kok kamu masih lihat barang-barang itu sih? Kenapa Chen Linjuan masih lihat barang-barang itu sih? Shen Linjun, kamu. Kalian berdua itu apa sih? Kakak manis semangat banget sama aku. Kalau nggak, kamu coba dulu deh. Aku belum siap. Kakak, sekali aja sama Erhu ya. Kakak, Sebenarnya hatimu juga suka sama aku. Kenapa? kamu sudah tidur? Kakak ipar Xiaomi, ngapain? Kakak ipar mau ke kamar mandi, tapi di luar terlalu gelap. Kamu bisa temani aku nggak? Pergi saja. Baik, aku datang. Erhu, tenang saja. Aku nggak lihat. Kakak ipar kenapa? Kakak ipar, aku keseleo kaki. Aduh sakit banget. Aku langsung ke sana. Eru.
Eru. Kakak ipar nggak buat kamu kecewa kan? Kakak senior sudah pergi. Mungkin dia sudah terlalu lama menunggu. Aduh, Kamu kemarin malam kemana? aku nggak kemana-mana, kakak cantik. Eru jarang-jarang balik ke kampung. Ajak aku jalan-jalan dong. Kakak Ling akhir-akhir ini banyak kerja di sawah. Taiju sakit lagi. Aku harus bantu kakak Xiaomin di sawah. Aku temani kamu kerja di sawah ya. Dari kecil sampai sekarang aku belum pernah kerja di sawah. Kakak Ling ini capek banget. Ayo pergi. Kakak Ling ini benar-benar keren. Hujannya deras banget. Kayaknya bentar lagi nggak bisa pulang. Untungnya kita nemu tempat berteduh. Lihat apa sih? Dasar mesum. Kakak Ling, tubuhmu keren banget. Dibandingin sama kakak Xiaomi gimana? Pastinya kakak Ling lebih oke. Xiao Yu juga sudah bilang ke aku, kamu sama Xiaoming keluar selama 3 jam tadi malam. Tapi bilangnya kamu nggak ngapa-ngapain. Kakak Ling pintar banget. Ya udah 3 kali juga oke kok. Kak acting. Kakimu cantik banget. Aku malah hampir. Eru. Hari ini aku bakal buat kamu capek banget. Kakak Ling, aku datang. Kamu hebat banget. Tapi kakak Ling masih paling hebat. Bukannya kamu yang maksa kasih mobil ke Jia Dahu? Terus mau main-main di ladang. Orangnya basah kuyup semua. Aduh, ini kan bohongin istriku bilang kita lagi tugas dinas. Jadi harus ada laporan. Makanya mobilnya aku kasih ke Dahu. Biar dia pergi negosiasi kerja sama. Kamu kok datang? Pak Su bilang mau ajak aku tugas dinas. Aku pengen main sama kamu. Aku bilang aku datang ke desa Taoyuan. Ruyen. Di sini ada kamar juga ya? Gak bisa diputar. Terkunci. Kamar ini untuk apa? Aku lihat sebentar. Terserah deh. Aku pengen. Aku mau. Di sini. Ah. Eru, ada apa? Di luar ada orang. Kita lanjut lagi ya. Kak Ling. Kamu hebat banget. Aku nggak kuat lagi. Kamu mau tidur sama istrimu nggak? Ingin, tentu saja, bahkan saat bermimpi pun ingin. Kalau sudah ingin, gampang urusannya. Kak Linggi akan bantu kamu. Kak Linggi. Benarkah? Tentu saja benar. Kamu buat Kak Ling senang sekali. Kak Ling akan beri hadiah untukmu. Hujan sudah berhenti, Kak Ling, kita berangkat ya. Kak Yun hati-hati ya. Bukannya kamu yang bikin kaki jadi lemas.
Kalian pergi kemana seharian ini? Aduh, sudah janji bantu kakak Xiaomei kerja. Kamu ngomong apa sih? Kamu, Eragao. Pergi ambil kayar buah kakakku si kaki. Kamu, Erhu, kalian kok di sini? Kakak, Bukannya kamu lagi dinas luar? Kok bisa sampai sini? Bukannya kamu lagi dinas luar? Kok sampai sini? tempat dinasnya dekat sini. Taiju dulu yang jagain aku sama Erhu. Aku cuma mampir lihat-lihat. Kalian kok bisa? Chen Linjun bilang mau refreshing. Dengar-dengar pemandangan desa Taoyuan bagus. Jadi aku ikut nemenin dia lihat-lihat. Masih diam aja. Kenapa? Ayo sini cuci kakiku. Kamu adik yang gak berguna. Air buat cuci kaki saja gak bisa dipanasin. Satu itu mudah. Sayang. Kamu datang, masa nggak bilang dulu sama aku? Curiga sama aku, ya? Aku bilang ikut Chen Linjun, kan? Kalau nggak percaya, masuk aja lihat sendiri. Takut. Itu benar-benar curiga, ya? Tidak tahu diri. Keluarga Jia kalian nggak ada yang baik. Aku nggak mau ribut sama kamu. Jia Dahu, aku belum tanya kamu nih. Kamu sama Min Min tadi kelihatannya dekat banget. Maksudnya APA? Apa yang kamu maksud? Aku juga begitu. Kamu ada nggak sih? Maksudnya Jia Dahu jadi gugup, ya? Terus kamu sama Erhu bagaimana? Aku sama Jia Erhu nggak ada hubungan apa-apa. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah, cerai saja. Cerai ya cerai. Kamu baik-baik saja? Maaf, semua salahku. Bukan salahmu, aku sendiri yang nggak setia. Sebenarnya cinta itu memang begitu. Lama-lama suami istri pasti bosan. Kamu tertarik sama Erhu juga wajar. Apalagi Dahu dan Min Min itu. Aku sudah tidur sama Dahu selama 7-8 tahun. Sekali dia melirik, aku sudah tahu maksudnya apa. Maksudmu dia baru saja bohong padaku. Dia balik bukan untuk minum Eragao sama sekali. Tapi untuk orang itu, sama seperti aku juga bukan untuk menemanimu. Kamu mau ngapain? Mandi, bercinta, hal-hal begitu. Selesai. Kenapa Dahu datang? Aduh, Apa dia datang buat pukul aku ya? Kakyu. Kakyu, kamu ini. Katli, kamu ngapain? bukannya kamu mau aku? Sekarang aku sudah telanjang berdiri di depan kamu. Kenapa jadi takut? Tapi Kakyu, Dahu dia. Dia pergi, panggil Eragao. Aku suka kamu. Kalau kamu nggak berani, aku pergi sekarang juga. Dulu aku selalu menantikan hari ini. Kekli, Ada apa? Lumayan capek. Ayo. Pak Shue. Pak Shue. Pak Shue. Maaf saya agak terlambat. Ada urusan. Saya kira kamu mau ngaretin saya. Mana mungkin.
Saya penjiu kamu kali ini. Karena mau berterima kasih sudah ngasih tahu saya kemarin. Jangan terlalu dipikirin. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuma nggak mau lihat kamu ketahuan. Wanita yang kamu tiduri tadi siang itu Chen Lijun kan? Lumayan hebat ya. Semua wanita bos Su bisa kamu tangani. Su. Apa yang dikatakan semua benar. Pak Su, saya cuma bercanda sama Erhu. Cuma bercanda. Erhu, kamu hebat. Wanita saya. Pacar saya juga kamu berani tendang. Kamu niat banget mau buat saya cemburu ya? Apa mungkin bos Su salah paham? Semua cuma salah paham. Salah paham? Kamu kira saya percaya? Pak Su, dengarkan saya. Saya dan Iragau tidak ada apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya milik kamu selamanya. Kamu malah teras jikun kakak besar Kelly sama yang lain. Besar, anjing betina. Pak Su, bukannya kamu sedang dinas luar? Kok kamu di sini? Ini cewek kecil bajingan di sampingmu. Bukannya kamu bilang sehari saja nggak bisa lepas dari aku? Dia ini kenapa sih? Kamu juga kenapa sih? Bukannya kamu ada urusan di sekolah? Ngapain kesini? Nggak mau ngasih aku tidur ya? Bajingan, hari ini aku habisin kamu.